Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, eh, saya Ahmad Hafizuddin akan memaparkan terkait business plan dengan tema usahanya adalah gantungan kunci dan nama brandnya itu adalah Clavis Craft. Penamaan Clavis Craft itu sendiri, Clavis itu diambil dari bahasa Latin dengan maknanya itu adalah kunci dan craft itu merupakan penegasan daripada produk Clavis Craft ini itu dibuat oleh tangan ataupun handmade dengan pekerjaan yang sangat detail dan teliti. Nah, di slide selanjutnya ini kita akan membahas tentang introduction, perkenalan untuk latar belakang. Di sini saya mengambil tagline yaitu kreativitas yang bisa kamu gantungkan. Seperti yang kita tahu, pertumbuhan ekonomi kreatif di era digital itu telah menciptakan banyak sekali peluang bagi para pelaku UMKM untuk menjual produknya itu secara online. Dengan adanya platform seperti Tokopedia, Shopee, ataupun yang lainnya, itu membuat para pelaku usaha kecil itu dapat mengakses pelanggannya dari berbagai macam lokasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Dan hal ini tuh memberikan kesempatan bagi produk-produk dengan nilai seni dan unik untuk bersaing dengan lebih adil di pasar. Dan tentunya salah satu produk yang tetap populer adalah gantungan kunci. Walaupun kecil, produk ini itu sangat menarik karena banyak sekali orang itu menganggap gantungan kunci ini sebagai fungsionalitas yang cukup signifikan. Terus juga banyak orang itu menjadikannya sebagai simbol identitas, kenang-kenangan, ataupun hadiah. Dan desainnya ini juga cukup adaptif, mampu menyesuaikan dengan tren budaya terkini, karakter favorit, kata-kata motivasi, hingga nama pribadi. Nah, uniknya itu, usaha ini tuh tidak perlu modal yang cukup besar, dan dapat dimulai dari rumah dengan peralatan yang sederhana. Nah, di sini kita masuk ke visi daripada brand Clavis Craft. Visi brand Clavis Craft ini adalah menjadi brand gantungan kunci yang inovatif dan memiliki nilai seni tinggi, serta dikenal luas oleh pecinta kerajinan dan aksesori, baik di dalam maupun luar negeri. Dan dengan desain yang terus berkembang, layanan kustomisasi, dan tuntutan kreatif khas lokal, Clavis Craft ini ingin menjadikan gantungan kunci itu sebagai media ekspresi yang bisa dikoleksi, dibanggakan, dan dikenal. Di sini ada challenge dari bisnis Clavis Craft ini. Yang pertama itu ada persaingan yang ketat. Banyak para pelaku UMKM dan pengrajin lainnya juga itu menjual gantungan kunci dengan harga yang cukup bersaing. Tantangan utama dari Clavis Craft ini adalah bagaimana Clavis Craft ini bisa tampil berbeda dan membangun identitas merek yang kuat agar tidak tenggelam di pasar yang padat. Yang kedua ini adalah konsistensi kepada inovasi. Produk kerajinan tangan itu sangat dipengaruhi oleh tren visual dan budaya pop. Jika Clavis Craft ini tidak mampu berinovasi secara rutin, produknya itu bisa cepat kehilangan daya tarik. Dan Clavis Craft ini perlu terus menciptakan desain baru dan relevan agar tetap diminati pasar. Yang ketiga adalah keterbatasan kapasitas. Sebagai usaha rumahan dengan sumber daya yang terbatas, tantangan itu muncul ketika permintaan itu meningkat. Tentunya Clavis Craft ini harus mampu menjaga kualitas produk, memenuhi pesanan tepat waktu, dan mengelola modal secara efisien agar bisnis itu tetap berkelanjutan. Nah, di sini ada market opportunity. Yang pertama itu adalah tren personalisasi yang meningkat. Konsumen saat ini itu semakin menyukai produk yang bisa mewakili kepribadian, hobi, ataupun identitas mereka. Produk yang bisa di-custom seperti gantungan kunci dengan nama, karakter favorit, ataupun desain khusus itu memiliki daya tariknya tersendiri. Dan ini tuh menjadi peluang besar karena Clavis Craft ini menawarkan layanan personalisasi. Yang kedua ini adalah pertumbuhan pasar e-commerce. Meningkatnya penggunaan marketplace seperti Tokopedia dan Shopee, serta media sosial seperti Instagram dan TikTok, itu membuka peluang besar untuk menjangkau pasar secara luas tanpa harus memiliki toko fisik. Travis Clef ini bisa memanfaatkan forum ini itu untuk memasarkan produknya secara efektif dengan biaya yang relatif rendah. Yang ketiga adalah pasar yang stabil. Kebutuhan akan hadiah unik, cendera mata hingga merchandise acara itu tetap tinggi. Dan gantungan kunci ini merupakan pilihan yang ideal karena bentuknya itu kecil, mudah dipersonalisasi dan terjangkau. Clavis Craft bisa menyasar segmen ini untuk penjualan dalam jumlah besar. Yang keempat adalah peningkatan minat produk lokal. Kampanye cinta produk lokal dan peningkatan kesadaran akan nilai seni dan originalitas itu membuat produk handmade itu semakin dihargai. Konsumen ini mulai mencari produk yang mempunyai cerita dan dibuat dengan tangan, bukan sekadar produk pabrikan. Hal ini tuh memperkuat posisi Clavis Craft ini sebagai brand kreatif lokal. Yang kelima adalah peluang kolaborasi. Clavis Craft ini berpotensi untuk menjalin kerjasama dengan komunitas fandom, influencer kreatif, dan event organizer.
Kolaborasi ini dapat membuka peluang peluang untuk menciptakan produk ideal edisi khusus ataupun series tematik yang menarik. Di sini ada roadmap bisnis ataupun perjalanan bisnis. Yang pertama di tahun 2025, Travis Scott ini akan mendirikan bisnis dan melakukan penelitian tentang tren desain, terus menciptakan prototipe produk awal. Seperti contohnya ini adalah gantungan kunci dengan menggunakan kawat dulu, seperti ini. Serta melakukan uji pasar kecil melalui media sosial dan bazar lokal. Dan pada tahun 2026 ini, Clavis Craft akan meningkatkan kapasitas produksinya dengan memperbanyak variasi desain, serta menjalin kerjasama dengan influencer ataupun komunitas pencinta kerajinan untuk memperluas pasar. Dan di sini juga mulai menjajaki platform e-commerce nasional seperti Tokopedia ataupun Shopee. Ya, tahun ke 2027 ini, Cloud Crave itu akan menghadirkan produk baru berdasarkan masukan konsumen, seperti seri terbatas ataupun paket hadiah, dan menggerak penjualan di platform marketplace dan sosial, serta merencanakan ekspansi pasar, regional, ataupun ekspor kecil jika kesempatan itu tersedia. Nah, di sini itu ada bagian target dan strategi pemasaran. Yang pertama ini adalah remaja dewasa dengan rentang tahun yaitu umur 15 hingga 30 tahun. Terutama mereka yang terlibat kepada komunitas fandom seperti penggemar K-pop, anime, dan games. Kelompok ini itu cenderung lebih suka mencari aksesori yang bisa disesuaikan dengan idola, karakter, ataupun hobi favorit mereka. Sehingga gantungan kunci custom ini menjadi pilihan yang menarik. Yang kedua adalah peminat hadiah dan souvenir. Di mana orang-orang ini mencakup daripada wisatawan, pelajar, serta perusahaan yang ingin memberikan cenderamata yang bersifat personal. Barang Crafts Craft ini itu ideal untuk menjadikan cenderamata, hadiah pernikahan, hingga merchandise promosi yang desainnya itu dapat disesuaikan. Yang ketiga ini ada pengguna aktif sosial media. Dalam era digital sekarang ini, pengguna aktif platform media sosial itu seperti Instagram ataupun TikTok juga menjadi sasaran yang strategis. Mereka itu cenderung mengikuti tren visual dan konten yang menarik, sehingga produk Crafts Craft ini berpotensi menjadi viral dan menjadi bagian dari tren aksesori online. Untuk strategi pemasarannya itu di sini kita akan menggunakan digital marketing seperti e-commerce dan sosial media. Tujuannya adalah untuk menarik perhatian konsumen melalui eh, internet. Terus penjualan produk juga akan dipusatkan melalui platform e-commerce seperti Tokopedia dan Shopee. Yang dimana kedua pasar ini itu dipilih karena dapat menjangkau konsumen itu secara nasional dan internasional, serta memudahkan dalam proses transaksi, pengiriman, dan pengelolaan katalog produk. Dan untuk mendukung penjualan online ini, Clovis Club ini juga akan memanfaatkan media sosial secara efektif, terutama Instagram dan TikTok. Yang dimana kedua platform ini itu sangat ideal untuk pemasaran produk yang bersifat visual seperti gantungan kunci. Kontennya itu akan disajikan mencakup gambar produk dengan estetika yang menarik, video proses pembuatan, serta ulasan dari pelanggan. Dan dengan menekankan aspek kreatif dan fitur kustomisasi, media sosial ini menjadi sasaran utama untuk meningkatkan kesadaran merek, memperluas pasar, dan membangun kedekatan emosional dengan audiens. Yang terakhir ini ada program promosi. Strategi promosi ini juga akan diperkuat dengan program penawaran seperti diskon pre-order, paket produk dalam tema tertentu, dan layanan cetak nama tanpa biaya. Promosi seperti ini dibuat untuk menghasilkan daya tarik awal dan mendorong pembelian impulsif dan meningkatkan loyalitas pelanggan seiring berjalannya waktu. Nah, di sini ada analisis daripada kompetitor. Kompetitor Cloudflare Craft ini itu mencakup pengrajin gantungan kunci lainnya ataupun UMKM sejenis dan toko souvenir. Persaingan di pasar gantungan kunci ini cukup ketat karena kemudahannya itu dalam pembuatan gantungan kunci sehingga banyak sekali pengrajin baru itu bermunculan. Dan beberapa kesamaan daripada kompetitor itu adalah harga yang relatif terjangkau dan variasi desain yang umum. Nah, di sini kita masuk ke SWOT analisis. Yang pertama ini adalah strength ataupun kekuatan ataupun keunggulan. Travis Clive ini memiliki keunggulan utama pada desain yang unik dan bisa disesuaikan sesuai permintaan pelanggan, seperti menambahkan nama, karakter favorit, ataupun simbol tertentu. Karakter kualitas ini, kualitas bahannya juga yang digunakan itu terjamin, serta pengerjaannya itu dilakukan dengan detail sehingga produk itu lebih tahan lama dan lebih estetik.
Selain itu, Clavis Crab ini akan terus berinovasi mengikuti tren seperti K-pop, anime, atau gaya visual yang sedang viral. Dan yang lainnya itu adalah pemasaran digital aktif. Clavis Crab ini akan memanfaatkan media digital seperti Instagram, TikTok, ataupun marketplace Tokopedia dan Shopee untuk memperluas jangkauan pasar secara efektif. Yang kedua adalah weakness ataupun kelemahan dari produk ini. Karena bisnis itu bersifat rumahan dan bersifat handmade, skala produksinya itu masih terbatas. Kapasitas produksi yang kecil itu memerlukan adanya manajemen waktu dan sumber daya yang efisien. Selain itu, karena sangat bergantung kepada tren visual, tentunya jika private brand tidak cepat beradaptasi, produk itu bisa tertinggal. Serta modal dan SDM yang terbatas itu juga menjadi tantangan awal yang perlu dikelola dengan baik. Yang ketiga ini adalah opportunities ataupun peluang. Di era sekarang, semakin banyak konsumen, khususnya Gen Z dan milenial, yang menyukai produk handmade dan personal, sehingga pasar ini itu terus berkembang. Selain itu, permintaan dari segmen hadiah dan souvenir juga stabil, mencakup kebutuhan acara, merchandise, maupun oleh-oleh. Pemerintah pun sangat mendukung UMKM ini melalui program digitalisasi dan kampanye seperti Bangga Buatan Indonesia, yang bisa menjadi peluang promosi dan pengembangan bisnis lokal seperti Crafts Craft. Yang keempat ini adalah threats ataupun ancaman. Persaingan di bidang kerajinan gantungan kunci itu cukup ketat karena banyaknya UMKM baru yang menawarkan produk serupa dengan harga yang bersaing. Selain itu, membangun kepercayaan konsumen atau brand awareness atau untuk merek baru itu tidak bisa instan, butuh waktu dan strategi yang cukup konkret. Dan fluktuasi tren pasar ini juga menjadi tantangan karena jika produk tidak relevan dengan tren terbaru, maka bisa saja produk itu kehilangan daya tariknya. Nah, di sini kita akan masuk ke financial projection. Travis Scott ini mulai usahanya dengan estimasi modal awal yaitu sekitar Rp500.000, yang dimana dana tersebut itu akan digunakan untuk membeli alat produksi seperti rem tembak, alat pemotong, alat pengukur, serta bahan baku utama seperti kawat bulu, manik-manik, akrilik, dan bahan lainnya. Dan untuk menghemat biaya, peralatan pendukung seperti laptop dan kamera itu memanfaatkan perangkat pribadi yang sudah dimiliki. Sebuah modalnya ini berasal dari tabungan pribadi dan sistem pre-order. Dengan sistem ini tuh pelanggan itu dapat melakukan pemesanan dan pembayaran di awal, sehingga dana itu langsung digunakan untuk proses produksi. Yang dimana strategi ini tidak hanya mengurangi risiko kerugian, tetapi juga memastikan setiap produk yang dibuat itu sudah memiliki peminat. Nah, di slide yang terakhir ini conclusion dan RTL, di mana ada kesimpulan dan rencana tindak lanjut. Flavius Craft hadir sebagai bisnis kreatif yang menonjolkan desain unik, kualitas tinggi, dan kemampuan kustomisasi, serta mengandalkan pemasaran digital untuk menjangkau pasar luas. Dengan perencanaan operasional yang efisien dan strategi pemasaran visual yang terarah, usaha ini itu berpotensi untuk berkembang di tengah persaingan industri kerajinan tangan. Kedepannya, Clavis Craft ini akan terus berinovasi mengikuti tren, memperkuat branding melalui media sosial, serta menjalin kolaborasi strategis dengan berbagai mitra seperti toko souvenir dan platform kreatif. Dari sisi internalnya sendiri, pengelolaan keuangan itu akan diperketat dan pengembangan SDM itu akan menjadi fokus agar operasional itu lebih efisien dan profesional. Dengan pendekatan berkelanjutan ini, Clavis Craft ini akan menargetkan pertumbuhan jangka panjang yang membawa manfaat bagi pelanggan, mitra, komunitas, hingga investor. Mungkin cukup sekian pemaparan bisnis proposal dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.